Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan dan tentunya nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali di dalam Zoom kelas Tasim pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Ibu semuanya silakan dipersiapkan dulu untuk alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya karena insya Allah materi yang akan disampaikan ada di situ. Dan sebelum kita memulai agar diberikan kemudahan dan kelancaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Ustadz Salman. Pak Ustadz silakan. Syukron Kang Kang siapa lah? Kang Henry, Rangga ya. Henry. Kang Henry. Masya Allah. Syukron. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Kita sama-sama berkumpul di dalam ruang Zoom untuk sama-sama belajar daripada salah satu ilmu Al-Qur'an. Salah satu cabangnya adalah ilmu tahsin atau ilmu tajwid itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan waratilil Qur'ana tartila. Ya, di dalam Quran surah Muzammil Allah perintahkan waratilil Qur'ana tartila. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Nah, makna tartil di sana apa? Dijelaskanlah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa makna tartil di sana apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Salah satunya ada yang disebut dengan tajwidul huruf. Nah, untuk menyempurnakan kualitas bacaan kita, ya untuk memperbagus bacaan tilawah Quran kita, salah satunya adalah kita belajar ilmu ilmu tajwid. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu Dwi, Ibu Hana, Ibu Iis, Ibu Nining, Ibu Syifa? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, panjang Amin. umur, sehat badan, bisa terus semangat untuk mengikuti kelas insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ada yang disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf fawatihus suwar. Ya, walaupun di pertemuan sebelumnya kita masih ada yang bingung mungkin ya, nah, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Insya Allah seiring berjalannya waktu semua akan indah pada waktunya. Insya Allah bacaannya akan indah pada waktunya. Sebelum itu kita murojaah dulu. Ustadz, kenapa sih kita sering murojaah ya gitu ya? Nah, kenapa Ustadz? Pasti murojaah. Nah, kenapa saya terus kuatkan kenapa kita harus murojaah, kenapa kita harus mengulangi materi-materi sebelumnya? Pertama alasannya adalah bifakihi kata Imam Jazari, latihlah dengan lisanmu sendiri. Untuk apa? Agar kamu itu liyalfizu bi afsahil lughati. Ya, agar kamu fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. Contoh, misalkan saya misalkan orang Bengkulu misalkan sering mengucapkan bahasa Bengkulu, tiba-tiba diminta untuk berbicara bahasa Sunda misalkan. Nah, itu kan agak repot. Tetapi karena saya terus latihan, terus mengulang dan saya gunakan terus, alhamdulillah
ya alhamdulillah sudah tidak kaku, minimal seperti itu. Sama dengan bahasa Arab juga, dengan Al-Qur'an juga. Kalau kita sering mengucapkan surah Al-Ikhlas misalkan, maka lidah kita ini akan ringan mengucapkan. Beda ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca surah Yusuf, membaca surah Maryam, nah itu bakal kaku nantinya insya Allah ya. Maka kita murojaah terlebih dahulu. Sebelum kita murojaah pola, kita murojaah dulu rumus dua harokat. Nah ya, tidak apa-apa, kita murojaahnya sedikit jauh ya, tidak apa-apa. Walaupun teman-teman sudah melewati berapa belas pertemuan ya, tidak apa-apa. Kita murojaah. Rumus mengenal tanda mad dua harokat. Berapa rumusnya? Ayo, berapa? Tiga, dua, dua. Masih ingat? Ya, Tiga, dua, dua. Nah, yang tiga, yang tiga ini bagian apa? Bagian fathah. 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 Bagian fathah dulu ya, bagian fathah. Fathah, fathah. Kemudian bagian yang dua, bagian kasroh, kasroh, kasroh. Dua lagi bagian dhammah, dhammah, dhammah. Nah, seperti itu. Sekarang kita bicara yang tiga dulu. Yang tiga, ternyata ada fathahnya, ada tiga. Apa saja sebabnya? Pertama, fathah bertemu dengan a, afwan. Alif. Ini belum di share Share ya. Oh, belum? maaf, maaf, maaf ya. Dimaafin ya. Ya, dimaafin. Maaf, baik. Nah, baru kelihatan nih ya, insya Allah. Bismillah. Nah, kita ulang lagi ya. Pertama kita bahas rumusnya adalah 3, 2, 2. Apa bagian yang tiga, apa bagian yang dua, apalagi bagian yang dua. Yang bagian tiga adalah bagian fathahnya. Yang pertama adalah ketika fathah bertemu dengan alif. Alif. Ya, betul. Kemudian fathah bertemu dengan alif Hamzah. bengkok. Alif. Bertemu dengan alif bengkok. Kemudian fathahnya berdiri. Baik, lanjut. Kemudian yang kedua, ada kasro bertemu dengan ya Alif. sukun, betul. Kemudian kasrohnya Berdiri. 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 Bagian dua dhammah. Yang pertama, dhammah bertemu dengan waw Waw. sukun. Sukun. Ya, kemudian dhammah Alif. terbalik. Terbalik. Nah, kita bisa menghafalnya dengan cara seperti itu ya. 3, 2, 2. Tiga bagian fathah, dua bagian kasroh, dua lagi bagian dhammah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri ya. Atau dengan cara yang sebelumnya sudah sama-sama dipelajari di kelas sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita latihan pola terlebih dahulu ya. Pemanasan ini ya. Kalau bahasa di dalam ilmu tajwid, di dalam matan tajwid itu bahasanya kalau kita sedang melatih pola-pola seperti ini itu disebut dengan riyad Iya. ya, riyad. Nah, apa itu artinya riyad? Riyad itu artinya olahraga. Nah, yang olahraga apa Ustadz? Yang olahraga adalah lisan kita. Lidah. Oh, Ustadz kan lidah nggak ada tulang Ustadz, nggak kerasa nanti capeknya, gitu ya. Ya, insya Allah nanti akan kerasa. Kalau setiap hari kita ulang-ulangi pola-polanya, insya Allah ya. Bahkan nanti ada ketika kita mengucapkan pola-pola, itu ada yang kebalik-balik. Nah, coba kita tes nanti ya, insya Allah. Sebelum itu kita coba bacakan dulu pola mad dua harokat pada huruf ba ya, insya Allah. Nanti saya sekali, kemudian semuanya sekali ya, insya Allah. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Silakan, 1, 2, 3. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana 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 bau bina baini. Ya, sekali lagi, coba sekali lagi ya, masih melihat polanya, nanti usahakan kita sembunyikan polanya ya, supaya sudah kebayang walaupun tidak melihat lagi tampilan. Tapi sekarang kita lihat dulu tampilannya. Bana bana baununa bina bina baini buna.
bana baununa binabina baini buna. Silakan. Bana bana bauna Bau bina nabi bina nabi baini buna. Bana bana bauna Buna bina nabi bina baik. buna. Ya, mumtaz, Masya Allah. Sudah kebayang ya? Nah, sekarang kita coba sembunyikan. Nah, kita lihat ini aja. Kita sembunyikan dulu ya polanya. Sekali lagi saya sekali, kemudian semuanya sekali. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Satu, dua, tiga. Bana 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 bauna buna bau bina Baini baini buna. buna buna. Bana bana Bauna bauna bina 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 baini buna. baini buna. Baik, Masya Allah. Coba ya kita tes satu-satu ya. Tidak di huruf ba sekarang. Nah, coba kita di huruf yang lainnya. Nah, ya coba. Coba saya minta Ibu Iis Susilawati bacakan pola mad dua harokat dengan huruf kho. Hona hona haununa hina hina hauni huna. Hona Khoini. Ulangi. khoi Nah, khoini khuna. hona hona hoinina huna Ulangi. huna. Khona khona khaununa khina khina khoini khuna. Hona hona haununa hina hina haini huna. Hona hona haununa hina hina haini huna. Baik, coba sekali lagi minta bacakan huruf zal. زان زان زوجنا زين 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 زونا زان زان زوننا زين 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 زونا. Baik, mumtaz. Tapi sedikit koreksi ya. Ketika mengucapkan huruf nunnya, jangan dimakhraj huruf zal ya. Jadi jangan zana zana zaununa. Nah, jangan. Tapi huruf nunnya tetap di posisinya. Zana, zana, zana. Nah, ulangi coba sekali lagi. Tada flu Ustaz. Naam. Tidak apa-apa. Insyaallah. Zana zana zaununa zina zina zaini zuna zana zana daununa dina dina zaini zuna. Mumtaz, Masya Allah. Coba Ibu Dwi User ya. Siap? Ibu Dwi. Dilihat, Coba saya dilihatkan min. Ustadz, saya nggak Ah, hafal. baik. Oke, nggak apa-apa. Dilihatin ya. Minta Ya. bacakan huruf lam. Silakan. Lana lana laununa lina lina laini luna. Lana lana laununa lina lina laini luna. Baik, sekali lagi huruf mim. Mana mana maununa mina 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 maini muna. Ulangi, ulangi, Mana ulangi. mana Ulangi. mana mana maununa mina mina maini muna. Mana mana maununa mina mina maini muna. Mumtaz, Masya Allah. Coba Ibu Hana. Minta bacakan huruf ain. Silakan Ibu Hana. Diaktifkan mikrofonnya. ana aununa ina ina aini una ditutup aja Ustadz, coba Oh, ditutup. boleh, boleh ditutup. Masya Allah ya. Tuh, Hmm. ulangi. Sebentar Ustadz, anak kecilnya
Oh gitu. Ya, baik. ana aununa ina ainiuna. Terus, Ana aununa ina ainiuna. entas, coba sekali lagi bacakan huruf ya. Yana yaununa yinayinuna. Yana yaununa yinayinayuna. Alhamdulillah, Masya Allah ya, lancar. Barakallah fiik. Ibu Nining, siap Ibu Nining? Ya, Nah, Ustaz. minta bacakan huruf ro. Rona rona roununa rinari naraini runa. Roy ini, Rona bukan Rai ini ya, tapi Roy ini. ro ulang ya Ustaz. Ya, ro. Rona rona roununa rinari naroini runa. Rona rona roununa rinari naroini runa. Mumtaz, Masya Allah. Sekali lagi huruf waw. Wana wana waununa wina wina waun waini wuna. Baik, ulangi sekali lagi. Wana 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 waununa wina wina waini wuna. Wana wana waununa wina wina waini wuna. Ya, Masya Allah. Barakallah fiik jami'an. Alhamdulillah ya. Tadi kalau sudah dilihat, sudah lancar. Alhamdulillah mengucapannya. Nanti silakan dikonsistenkan lagi. Kalau bisa, temponya sedikit lebih cepat. Nah, karena apa? Karena kalau pelan-pelan, nah itu kan aman ya, aman. Sana, sana, saununa, aman. Nah, coba nanti diusahakan lebih cepat. Untuk apa? Untuk melatih lisan kita agar terbiasa mengucapkan huruf hijaiyahnya ya. Jana jana jaununa jina jina jaini juna jana jana jaununa jina jina jaini juna. Ya seperti itu. Nanti sampai beres huruf hijaiyah diulangi lagi seperti itu ya. Kemudian itu mad 2 harokat. Nah, kalau mad 4 harokatnya gimana? Masih ingat? Nah, ini 4 harokatnya masih ingat? Saya contohkan sekali, kemudian semuanya sekali ya. Kita dari huruf hamzah dulu. A. Silakan. Ana a Ya, sekali lagi. Ana ana an. ana a Baik, huruf ba ya. Boleh diaktifkan mikrofonnya ya semuanya insyaallah. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba silakan. bana 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 ba ana ba bana 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 ba ana ba Baik, huruf ta. Tana tana ta ana ta tana tana ta ana ta silakan. tanata nata anata tanata nata Ya, baik. Nah, coba Ibu Dwi silakan bacakan dengan huruf huruf jim. Huruf jim ya. Huruf jim berarti huruf ja kalau dikasih fathah. Silakan.
Jana 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 jaa. Jana 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 jaa. Mumtaz. Coba Ibu Iis minta bacakan dengan huruf qaf. Nah, mana nih? Nah, huruf qaf. Konako, anako, kemana sih? Gimana? Ayo. Nako, anako, a. Konako, nako, anako, a. Bener kan? Mumtaz, Masya Allah, betul. Lanjut, Ibu Nining minta bacakan huruf fa. Sana, sana, sa. Huruf fa. Fa. Huruf Oh, fa. fa. Ya. Fa atau fasa? Huruf fa. F A A. F A A. Fa. Bukan tha ya, tapi Oh fa. iya, iya. Fana, fana, fa. Ana, fa. Fana, fana, fa. Ana, fa. Baik. Ibu siapa? Ibu Hana. Silakan Ibu Hana. Bacakan dengan huruf dal. Huruf dal. Hmm. Silakan aktifkan dulu ya mikrofonnya. Ada Ibu Hana? Afwan Ustadz lewat dulu ini bocahnya gangguin saya. Oh, Masya Allah. Baik. Tidak apa-apa ya. Nah, baik. Coba kita sama-sama ya huruf dal ya. Dana, dana, da, ana, da, a. Dana, dana, da, ana, da, a. Silakan. Dana 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 Dana, dana dana, dana dana Baik, Alhamdulillah ya. Coba yang terakhir ada mat. Setelah mat 4 harokat, 5 harokat, ada mat berapa? 6 Di harokat. modul C, 6 mat harokat. 5 6 sampai 6. harokat. Nah, ini ya contohnya. Baik. Nanti kalau nafasnya tidak sampai, boleh dipotong-potong tidak apa-apa ya. Nah, tapi saya contohkan dulu bagaimana membaca menjadi satu. Ya, insya Allah. Bana bana ba ana ba am ba anna ana. Silakan. Coba. Bana Dana, bana 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 ana Baik, coba sekali lagi ya. Sekali lagi, harus lebih semangat. Coba. Bana bana ba ana ba am ba anna ana. Gitu. Satu, dua, tiga. Bana, bana 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 Nah, Masya Allah yang terdengarnya hanya yang itu ya saja ya. Alhamdulillah tidak apa-apa ya. Baik, Alhamdulillah. Nah itu untuk pola-polanya. Kenapa saya tekankan hanya polanya? Saya tidak menekankan kembali materinya. Karena apa? Tujuan pertama kita bisa baca dulu. Ya, walaupun kita belum mengerti sepenuhnya keterangan-keterangannya, istilah-istilahnya. Ya, ini disebut dengan mat apa? Mat lazim, mustad, mat lazim apa? Mukhaffaf, kilmi atau mustaqol. Nah, itu nanti.
Tapi setidaknya kalau bertemu dengan yang seperti ini dibaca 6 harokat, bertemu dengan yang seperti ini dibaca 6 harokat, bertemu yang seperti ini dibaca 4-5 harokat, yang seperti ini dibaca pendek saja. Nah, yang seperti ini dibaca 2 Dua. harokat. Itu ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang sesungguhnya. Nah, selain kita bisa baca di dalam ayat, kita juga harus bisa baca. Karena apa? Kata Imam Ali, sahabat Ali itu, tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Nah ya, ada yang namanya wukuf. Wukuf itu bukan berarti itu ya wukuf di Arafah, bukan, maksudnya menggunakan huruf qaf. Kalau itu menggunakan huruf kaf, wukuf ya. Kalau ini waqaf ya. Artinya apa? Berhenti. Kalau kita bisa berhenti, kita juga bisa memulai bacaan. Ya. Nah, biasanya kalau kita memulai bacaan Al-Qur'an, kita mulai dari mana? Pasti dari awal awal surah ya, dari awal surah. Nah, itulah yang disebut dengan fawatihus suwar. Nah, yang kita sudah pahami sebelumnya. Apa makna fawatihus suwar? Yang pertama ada fawatih, jamaknya adalah fataha. Kalau di dalam Al-Quran itu ada surah yang namanya surah Al-Fath. Nah, di belakang saya nih ada tulisan nih, Masjid Al-Fath. Nah ya, jadi apa? Pembuka ya, pembuka. Suar apa artinya? Suar artinya adalah surah-surah ya. Kalau surah itu satu, kalau suar ya panjang menggunakan alif, maka disebut dengan surat ya. Surat-suratnya banyak karena ada berapa surat di dalam Al-Qur'an? Ada 114 surah, maka disebut dengan fawatihus suwar. Seperti itu ya. Yang bagaimana yang kemarin kita sudah pahami, yang pertama kita mengenal ada yang namanya, ini untuk istilah-istilahnya tidak apa-apa jika belum bisa dipahami seutuhnya ya, tidak apa-apa. Yang pertama ada yang kita sebut namanya matobi'i harfi. Ayo, masih ingat tidak? Matobi' harfi terdiri daripada huruf hayyun tahuro ya. Hayyun tahuro ya. Huruf apa saja? Huruf ha, huruf ya, huruf to, huruf ha, huruf ro. Nah, kelima huruf ini apabila kita temukan di dalam pembukaan surat, maka kita bacanya cukup dua harakat saja. Contoh misalkan, Ustadz, misalkan contohnya di huruf H Ustadz, karena yang pertama huruf H. Contohnya ada di surah yang seperti ini. H, ini huruf H. Hamim. Nah, ini kita bacanya dua harakat saja, ya. Nah, kalau yang ini baru kita baca panjang, ya, baca 6 harakat. Kalau yang hanya kita baca dua saja, seperti itu ya. Nah, itu untuk mat tabi'i harfi. Kita merojaah sedikit. Apa saja hurufnya? Hurufnya ha, ya, to, ha, ro. Dijadikanlah kalimat menjadi hayyun toharo. Hayyun itu apa? Hayyun itu mari, ya. Hayya 'alas shalah. Nah ya, hayya 'alas shalah. Mari kita mengerjakan salat. Nah, hayyun toharo atau hayyun tohuro, ya, itu artinya adalah mari kita bersuci, seperti itu ya. Nah, dari beberapa huruf seperti itu, para ulama merumuskan bisa menjadi sebuah kalimat yang luar biasa ya. Nah, Masya Allah, itu luar biasanya para ulama kita. Ya alhamdulillah. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mad lazim mukhaffaf harfi yang terdiri dari huruf apa saja? Pertama ada huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf dan huruf mim ya. Maka beberapa huruf tadi dijadikanlah sebuah kalimat yaitu naqusu asalakum. Naqusu asalakum. Dari kalimat naqusu asalakum apabila ia berada di awal surah, nah maka dibaca berapa harokat kalau mad lazim? Masih ingat tidak? Mad lazim itu artinya adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun. Nah, kita pelajari sama-sama mungkin waktu itu bersama Ustadz Ari ya di modul C. Nah, ya, apabila ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan sukun asli, nah maka disebut dengan
Mad lazim. Dibaca berapa harokat? Dibaca 6 harokat. Ya, dibaca 6 harokat. Contohnya misalkan kita ambil salah satu contohnya di sini ada huruf nun. Ya, huruf nun misalkan. Gimana contohnya? Contohnya seperti ini. Nah, ini hurufnya, ini namanya. Kalau kita ingin membaca di awal surah, kita baca hurufnya apa kita baca namanya? Ayo, baca namanya. Nah, yang namanya yang mana? Yang bawah atau yang atas? Namanya yang bawah ini, ya. Jadi kita baca nun. Kenapa Ustadz kok dibaca panjang? Nah, tadi saya sampaikan di sini ada mad tabi'i, kemudian bertemu dengan sukun asli. Maka dia harus dibaca panjang, ya. Dibaca 6 harokat. Nun. Kemudian lanjut. Qaf. Nah, karena apa? Ini mad tabi'i bertemu dengan sukun asli. Lanjut dan seterusnya sampai seterusnya. Nah, Ustadz, saya lupa Ustadz, misalkan itu yang dilingkari apa? Nah, saya kembali ingatkan yang dilingkari dengan khusus satu huruf saja, yaitu huruf ain, ya. Ini boleh dibaca 4 harokat khusus dengan huruf ain ini. Yang lainnya harus dibaca 6 harokat. Khusus huruf ain boleh dibaca 4 harokat. Ya, kenapa? Seperti yang saya sampaikan, ya, bahwa di sini sebenarnya dia adalah mad lin atau ada linnya di sana, ya. Jadi ada sukun sebelumnya fathah, ya. Nah, beberapa imam qiraat menyebutkan khusus di huruf ain fawatihus suwar, ya, boleh dibaca sebanyak 4 harokat saja. Tetapi bagusnya, ya, ketika saya talaki bersama guru-guru kami, ya, ketika misalkan membacakan surah Maryam misalkan kaf ha ya ain sad. Nah, maka kata guru kami sudah samakan saja, ya. Jadi jangan sampai yang ini 4, yang lainnya 6 6 4. Nah, gitu. Diratakan saja semuanya 6. Maka nanti ketika ada contoh, ya, contoh bacaan yang ada huruf ainnya di Fawatihus Suwar, maka kita baca dengan mengambil 6 harokat. 6 harokat itu segimana? Puan, dia suka keluar sendiri gini ya. Nah, 6 harokat itu ukurannya segimana? 6 harokat itu ukurannya adalah seperti tiga alif. 3 alif jadinya, ya. 3 alif. Nah, 3 alif, ya. Misalkan ada 3 huruf ba, maka ba, ba, ba. Nah, itu. Dijadikanlah satu. Ba. Nah, seperti itu, ya. Jadi misalkan huruf sod, misalkan berarti huruf sodnya ada 3. Kemudian setiap hurufnya 3 harokat. Ba, sod, sod, sod. Maka dijadikan satu menjadi 6 harokat. Sod. Nah, seperti itu, ya. Itu ukuran daripada 6 harokat. Nah, itu, ya. Coba kita bacakan kembali pola, bukan pola, ya, contoh daripada Fawatihus Suwar, ya. Saya sekali, kemudian semuanya sekali. Silakan diaktifkan mikrofonnya, ya. Pertama kita baca huruf nun terlebih dahulu, ya. Silakan. Nun. Silakan. Nun. Nun. Nah, cara untuk mengukurnya boleh dengan menggunakan jari, boleh, ya, atau dengan menggunakan feeling, boleh, dengan jari boleh. Nun, nun, boleh, ya. Nah, jangan sampai kurang, ya. Lanjut. Sod, Sod. Sod. lanjut. Qaf. Hmm, Qaf. ya. Nah, huruf to berapa harokat? 2. Bacanya 2 harokat. Huruf sinnya 6. 6 6. harokat. Mumtaz, Masya Allah. Tosin.
Tosin. Baik, ini juga sama ya. Huruf H dibaca berapa harokat? Dibaca Dua. dua Dua. harokat ya. Sekali lagi. Hamim. Hamim. Ya, baik. Lanjut ya. Kemudian ada alif lam ro. Nah, ini hati-hati ya. Dulu saya pernah ketika ada halakoh Quran ya, beberapa sahabat kami ya, ibu-ibu juga ya, alhamdulillah ya di masjid kita mengadakan kajian ibu-ibu. Nah, kebetulan ibunya baru mulai membaca Al-Quran. Jadi ini betul-betul dibaca laro seperti itu. Nah, hati-hati ya. Nah, jangan sampai nanti ketika kita sudah belajar di sobat ngaji, jangan sampai lagi kita salah dalam membaca. Ini gimana bacanya? Alifnya berapa harokat? Satu. Alifnya Satu. tidak dibaca harokat, hanya disebutkan namanya. Ya, kalau Alif. disebutkan namanya tidak ada harokat, ya tidak ada panjangnya. Sudah namanya saja disebutkan alif seperti itu ya. Nah, tidak ada alif, alif, tidak ada ya. Tidak ada. Sebutkan saja alif, lam. Lamnya berarti Enam. 6 harokat. Ro-nya Dua. 2. 2 harokat. Baik, kita bacakan ya. Alif, lam, ro. Silakan. Alif. Alif Lam. lam ra. Ro. Mumtaz. Huruf to berapa harokat? Dua. 2. Huruf sin berapa harokat? 6. Huruf mim berapa harokat? 6. 6. 6 harokat. Tosim mim. Silakan. Tosin. Mim. Baik, Ustadz, kenapa yang di sini kok dibacanya tosim, sementara yang ini tadi kita bacanya tosin? Kenapa? Karena yang di sini ada Tasdid. mim betul, Tasdid. mim bertasydid, yang nanti akan kita sama-sama bahas ya. Kenapa? Bagaimana? Kenapa kok tiba-tiba bisa? Nah, terus Ustadz, Ana juga pernah mendengar yang di Fawatihus Suwar itu ada yang dibaca ikhfa. Nah, nanti kita sama-sama pelajari ya, insya Allah. Kita lanjut dulu, kita selesaikan ini ya. Huruf ya berapa harokat? 2. Dua. Disebut dengan matobi'i har Tapi harfi. tapi Betul. Huruf sin dibaca 6 harokat. Kita angkat. baca ya. Yasin. Iya. Yasin. Nah, betul. Jangan nanti dibaca panjang iyanya. Yasin. Atau dua-duanya dibaca pendek. Yasin. Jangan ya, tapi iyanya dibaca 2 harokat, sinnya dibaca 6 6 harokat. harokat. Nah, Yasin seperti itu. Betul. Lanjut. Kaf berapa harokat? 6 Nah, harokat. Ha 2 harokat. 2. Ya 2 dua. 2. harokat. Huruf ain berapa harokat? 4. Bisa 4, bisa 6. Boleh 4, bisa juga 6. 6. 6. Nah, sekarang kita ambil yang enamnya saja 6. ya. Kita ratakan semuanya. Yang ini ya, setiap ada mat lazim kita ambil 6 saja ya. 6 harokat. Kaf, ha, ya, ain, sad. Silakan. Kaf, ha, ya, Ain. ain, sad. Sod. Ya, mumtaz. Masya Allah. Itu ya. Nah, insya Allah nanti jika teman-teman sudah mulai masuk ke dalam Al-Quran, nah nanti kalau ketemu dengan Fawatihus Suwar, tidak bingung lagi. Ini kok cuma satu huruf. Nah, tidak ada harokatnya pula, seperti itu ya. Tidak ada tanda alisnya pula. Nah, ya. Nah, kita bisa bisa membacanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut materi berikutnya, materi terakhir ya, insya Allah nanti setelah itu kita akan coba talaki di salah satu surah di dalam Al-Quran ya, insya Allah. Terakhir adalah mat lazim.
mutsaqal harfi. Ujungnya sama-sama harfi. Karena apa? Karena kita sedang bicara har, ya, karena kita sedang bicara harf. Harf itu apa? Huruf, ya. Makanya ketika kita membacanya disebutkan satu-satu hurufnya, tidak dibaca sambung. Misalkan ini misalkan to sama, tidak, tapi disebutkan satu-satu huruf, maka disebut dengan harfi, ya. Mutsaqal. Nah, ini yang bedanya. Kalau yang bab sebelumnya itu disebut dengan mukhaffaf. Nah, ini mukhaffaf. Kalau yang sekarang ingin kita bahas adalah mutsaqal. Mutsaqal itu apa artinya? Mad lazim mutsaqal harfi ialah huruf mad. Ya, saya besarkan ya. Mad lazim mutsaqal harfi ialah mad bertemu huruf sukun yang diberatkan. Berarti makna mutsaqal di sini adalah diberatkan. Maksudnya gimana Ustadz diberatkan? Contoh misalkan ketika saya mengucapkan alif lam ro. Nah, itu yang saya katakan dulu ya di pertemuan sebelumnya. Ketika kita mengucapkan alif lam ro, mimnya nggak usah ditekan. Alif lam ro, tidak, karena itu nama huruf lam, bukan ada huruf mim. Ya, jadi mim di sana, ya, vokal mim di sana itu masuk ke dalam namanya huruf lam. Maka disebut dengan mukhaffaf, ringan saja mengucapkannya. Alif lam ro, alif lam ro. Nah, beda dengan mutsaqal. Kalau mutsaqal dia harus diberatkan. Maksudnya apa? Bahasa tajwidnya itu apa? Bahasa tajwidnya adalah dinabur. Ber. N A B Ber. R. Nabr. Ya, nabr itu apa? Ditekan atau Tekan. dihentak seperti itu ya, dihentak. Dihentak gimana Ustaz? Misal alif lam. Nah, ada em-nya, ya ada em gitu. Yang pertama milik huruf lam. Alif lam. Kemudian kita tekan untuk menegaskan bahwa ada huruf mim lagi di depannya. Alif lam mim. Nah, seperti itu ya. Berarti ada huruf mim lagi. Bagaimana contohnya? Contohnya pertama ada seperti ini. Huruf to dibaca berapa harokat? Dua. Dua. Tas. Disebut dengan matobi'i Harfi. harfi. Mutaz. Masya Allah. Huruf sin dibaca berapa harokat? 6 harokat. 6 harokat. Huruf mim dibaca berapa harokat? 6. 6 harokat. Ya. Kalau ini mat tobi'i harfi. Kalau yang ini disebut dengan mat lazim. Mat lazim atau biasa kita sebut dengan mat 6 harokat. Ya. Baik. Kita ketahui dulu bagaimana ciri-cirinya nanti di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Mushaf, Al-Quran Madinah, tidak diberikan tanda tasydid. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya cetakan Al-Quran Madinah, ya, mudah-mudahan misalkan ada yang belum, misalkan Ustadz, di mana belinya? Nah, silakan beli di toko-toko terdekat, ya. Allahu alam, di online mungkin bisa, atau barangkali misalkan mau mengambil sendiri, mau mengambil sendiri jadi ya, mau mengambil sendiri ya, langsung daripada sumbernya, di mana Ustadz? Ya di Mekah, ya, di Madinah. Madinah. Insya Allah ya. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesempatan untuk hadir di Baitullah. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi nanti di Amin. sana, misalkan kalau kita sampai sana, ya kita lihat, oh ya, saya belajar kemarin huruf Fawathihus Suwar. Saya ingin coba lihat Al-Quran di sana, Al-Quran Madinah, misalkan seperti itu. Boleh ya, boleh, insya Allah. Tapi kalau yang belum, silakan. Misalkan di handphone ada ya, ada aplikasi Al-Quran Madinah, atau bisa beli di toko-toko terdekat. Seperti itu. Silakan dicek ya. Nah, nanti di Al-Quran Madinah dia tidak ada tanda tasydidnya. Beda dengan cetakan Indonesia atau cetakan Kemenak ya. Ya, dia diberikan tanda mim. Ya, ada tanda mim. Ustadz, kenapa kok ada yang satu ada tanda tasydid, yang satu tidak ada tanda tasydid? Pertama, alasannya adalah penulisnya pun beda. Nah, ya, penulisnya beda. Jadi kalau kita mau baca buku, mau baca kitab, ya bagaimana penulis seperti itu ya. Mau di sana digunakan kata apa, tanda baca apa, bagaimana penulis seperti itu ya. Nah, sementara
tasydid itu adalah tanda baca ya, sebagai tanda bantu kita untuk membaca Al-Qur'an ya. Jadi di Al-Qur'an Indonesia alhamdulillah kita bersyukur ya, ulama kita memikirkan nanti ini orang Indonesia ada beberapa yang tidak mengerti, misalkan belum mengerti. Jadi dibuatlah di sana dibantu dengan tanda tasydidnya. Oh, kalau ada tanda tasydid berarti ditekan alif lam mim seperti itu. Tiba-tiba kita bertemu dengan yang tidak ada tasydidnya. tasdik. Tapi alhamdulillah karena kita sudah belajar, jadi kita tidak perlu risau ya. Jadi kita tetap membacanya alif lam mim. Nah, seperti itu ya. Itu untuk perbedaannya. Di Al-Qur'an Indonesia diberi tanda tasydid, di Al-Qur'an cetakan Mushaf Madinah biasanya kita menyebutnya Mushaf Kufah ya. Mushaf Kufah itu tidak diberikan tanda-tanda tasydid. Cara bacanya berapa harokat? 6. 6 harokat. Ini ya. Ini ada di sini. 6 harokat. Atau seukuran dengan 3 alif. Nah, dan mim yang diberi tasdid dibaca dengungan. Ingat ini. Ini saya garis bawahi ya. Saya beri garis merah. Nih. Set. Tunggu. Nah, jadi yang ada mimnya diberi dengungan. Ustadz, kenapa cuma mim aja Ustadz? Kenapa ro-nya tidak? Kenapa sodnya tidak? Nah, ya, kenapa sinnya tidak diberi? Misalkan to, sing, ya, tidak seperti itu ya. Karena pertama, salah satu sifat daripada huruf mim itu adalah masuk ke hidung, Hidung. ya. Jadi gimana pun caranya kita mau mengucapkan huruf mim, kita usahakan pokoknya kalau saya baca huruf mim pokoknya jangan sampai masuk hidung. Tidak akan bisa. Sulit. Susah. Coba ma tidak jelas. Ya tidak jelas. Maka dari itu kita harus bersyukur ya, ini salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam Quran ya. Nah, itu. Jadi kalau ada yang tanda mim seperti ini, maka diberikan dengungan ketika membacanya. Khususnya ketika ditahan, waktu ditahannya ya. Misalkan alif lam Nah, seperti itu ya. Ustadz, berapa panjang dengungannya Ustadz? Panjangnya 2 harokat saja. 2 harokat gunnah. Nah, dengungan itu bahasa lainnya adalah gunnah. Ya, walaupun kita belum bahas di modul-modul sebelumnya, tapi insya Allah di modul kedua, di level 2 ya, tahsin 2 insya Allah, Ustadz Ari Abdullah insya Allah sudah menyiapkan materi tentang guna insya Allah, tapi tidak apa-apa nanti jika eh gunanya masih kurang ketika kita mengucapkan melatih atau membaca nanti contoh-contohnya akan saya bantu untuk misalkan kurang, tambahin. Kalau misalkan kelebihan berarti dikurangin ya. Dengungnya berapa harokat? Dengungnya 2 harokat saja. Tapi dengungan 2 harokat itu sama dengan 4 harokat ketika kita membaca. Seperti itu ya. Jadi contohnya gimana? Alif lam mim. Nah, seperti itu ya. Baik. Coba kita mulai membaca dari sini. Kita mulai membaca dari huruf to, sim, dan mim. Ya, to, sin, dan mim. Nah, di sini penulis sudah menjabarkan. Kalau kita ingin membaca to, sim, mim, tadi yang saya sampaikan. Kenapa Ustaz kok dibaca to, sim, tidak menggunakan to, sin, ya, tidak menggunakan en, tapi menggunakan em. Nah, karena ketika dijabarkan, ketika kita membaca huruf to, huruf sin, huruf mim, dia seperti ini. To dibaca 2 harokat, sin dibaca 2 harokat, tetapi setelahnya bertemu dengan sukun, maka jadinya 6 harokat. Nah, ketika ada nun sukun bertemu dengan mim, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Ya, walaupun ini belum kita bahas, tapi tidak apa-apa. Saya sepil sedikit ya. Jadi kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka nunnya hilang, mimnya dibaca. Ya, jadi nunnya hilang, mimnya dibaca. Tapi kan Ustadz memang betul karena di sana ada tasdidnya. Nanti ketika kita membaca misalkan tidak ada tasdidnya, misalkan tetap dibaca, nunnya dihilangkan, mimnya yang dibaca tapi diberikan tekanan di sana. Ya.
Contoh misalkan to 2 harakat ya. To 2 harakat. Sin 6 harakat. Kemudian setelah menggunakan si langsung ke em. Sim. Nah, itu dengung tuh. Em. Nah, ya. Kalau dengung itu ciri-cirinya kalau hidungnya kita pencet, lepas gitu ya. Nah, suaranya berubah-berubah. Posim. Nah, gitu ya. Kemudian setelah ditahan baru kita ucapkan mim 6 harokat. Sama dengan yang lainnya juga seperti itu. Alif lam mim juga sama. Kemudian di sini ada alif lam mim ro juga sama. Jadi ketika dijabarkan fawatihus suarnya seperti ini, jika dijabarkan menjadi kalimat seperti ini dia bentuknya, ya. Tapi di Al-Qur'an tidak ditulis seperti ini, ya. Hanya cukup ditulis bentuknya seperti ini saja. Seperti itu ya. Coba kita praktekkan ya. Saya contohkan sekali kemudian semuanya sekali. Saya fokuskan saja ke bentuk huruf muqatta'ahnya saja ya. Nah, ini. Coba ya, saya sekali kemudian semuanya sekali. Tosim. Silakan. Baik, lanjut. Alif. Nah, alif sekali lagi ya, jangan dibaca panjang ya, jangan dibaca panjang, jangan dibaca alif lam. Tidak ya, tapi alif saja. Jadi tidak ada harokatnya di sana, tidak satu, tidak dua, ya karena dia hanya menyebutkan nama hurufnya saja. Apalagi jangan sampai dibaca lam maro. Hati-hati ya, tidak. Kalau lam maro berarti lamar. Alif lam mim ro kan. Alif Lam mim ra. Baik, lanjut. Nah, ini sering ya kita temukan ya di awal-awal surah biasanya. Alif lam mim. Alif lam mim. Baik, lanjut. Alif lam mim صاد. Alif lam mim sad. Ya, lanjut ya. Baik. Nah, kaidah cara baca huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah. Nah, ini ya. Ini adalah halaman kita nanti diminta untuk melatih dari huruf muqatta'ah yang hanya satu huruf. Ya, kemudian ada yang digabungkan. Nah, ya. Kita latihan di sini ya. Saya contohkan kemudian diikutin ya, insyaallah. Untuk ini nanti insyaallah akan membaca satu-satu ya insyaallah. Kita mulai dari huruf nun. Bukan dari sini ya, tapi kita mulai dari sini. Nah, gini. Afwan. Hmm. Nun. Silakan. Nun. Ya. Qaf. Qaf. Shad. Sad. Taha. Taha.
Yasin. Ya. Yasin. Hamim. Nah, Hamim. ya. Hati-hati jangan terbaca hama ya. Nah, nanti kita hama, tidak ya. Lanjut. Tosin. 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 Baik. Alif lam mim. Alif Alif lam lam mim. Lanjut. Nah, kalau yang ini ringan saja ya, ringan saja karena tidak ada mim bertasydidnya. Alif lam ra. Alif lam Alif ra. lam Lanjut. Ain sin qaf. Ain so ain Ain sin qaf. Betul. qaf. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa nanti ada yang diikhfakan. Nah, Ustaz, kenapa diikhfakan? Kita jabarkan. Huruf ain gimana bentuknya? Huruf ain bentuknya seperti ini. Nah, ya, ini huruf ain. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka hukumnya adalah ikhfa. Maka ketika diucapkan ini, ain. Nah, nun sukunnya bertemu dengan huruf sin, maka dibaca ikhfa, dibaca dengung. Lanjut. Kemudian huruf sin bertemu dengan huruf qaf. Nah, huruf sin ada nun sukunnya juga. Nah, ada nun sukunnya bertemu dengan huruf qaf. Maka dibaca apa? Dibaca ik ikfa. Ya, dibaca ikfa. Maka tadi ada kan ya ketika saya mencontohkan ada dengungnya. Ya, ada samarnya maksudnya ya, ada samarnya. Contoh sekali lagi ya. Nanti diikuti. Ain sin qaf. Silakan. Ain sin qaf. Nah, baik. Lanjut. Alif lam mim ra. Alif Alif lam lam mim ra. Tosim mim. Silakan. Tos tosin. Ya. mim. Alif lam mim sad. Alif Alif lam lam mim sad. Betul. Akhir. Kaf. K-nya panjang ya. Kaf. Nah, H-nya pendek, I-nya pendek. Kaf ha ya ain sad. Kaf ya ya ain sad. Silakan dimulai dari Ibu Iis. Silakan. Dari huruf nun. Siap Ustaz. Nun, Ya. qaf, sad, toha, Hmm. yasin, ha, mim, to, sin, alif, lam,
Ya. Alif lam ro. Nah, tidak dinabar. Jangan alif lam, tidak. Alif lam ro. Cukup ditutup aja Oh ya. mulutnya. Alif lam ro. Alif lam ro. Lanjut. Ain sin qaf. Alif lam mim ra. Ta sin mim. Alif lam mim sad. Ya. Akhir. Kaf ha ya ain sad. Tas, Masya Allah. Ibu Dwi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Qaf. Sad. Toha. Yasin. Hamim. Tosim. Alif lam mim. Alif lam ra. Ain sa. Ain, Ain sin. sin. Ain sin qaf. Ya, betul. Alif lam mim ra. Mm-mm. Tosim Sinnya mim. panjang. Tosim mim. Gitu. Tosim mim. Ya, Alif lam mim sad. betul. Kahaya Kaf, ain. ada afnya. Kaf, ha, ya. Kaf kaf kaf. Kaf. Kaf haya ain sad. Baik, Mumtaz. Masya Allah. Ibu Hana, silakan. Ibu Hana Eiko. Nyimak dulu Ustadz katanya Ustadz. Oh, baik-baik. Afwan ya, saya tidak melihat tampilan chatnya ya. Alhamdulillah. Ibu Nining, silakan. Bismillah. Nun. Qaf. Shad. Taha. Mumtaz. Yasin. Hamim. Ya, Qasim. Alif lam. Alif lam. ya. Ain. 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 Sin. Qaf. Mm-mm. Alif lam. Mim. Ra. Ya, Tosi. Alif lam. Shad. mm-mm.
Kaf ha ya ain Shad. Ya, Masya Allah, ahsan. Baik, untuk Ibu Nining, coba nanti insya Allah ya. Sebelumnya saya pengen nanya, ketika saya membacanya panjang, lama gitu, suaranya terputus-putus tidak? Tidak terdengar, Ustaz. Oh, sering Yang terputus ya? Ya, di ujung. di ujung Ustaz. Coba, coba saya bacakan ini ada putus-putusnya ya? Enggak ya? Coba. Sod. Ada Itu putus-putusnya? enggak ada. Enggak Ustaz. Enggak ada ya? Enggak Yang ada. tadi mah ada Alhamdulillah ya. awal. Nah, nanti coba untuk teman-teman semuanya nanti berikutnya mungkin pertemuan adik kelas berikutnya coba nanti di settingan Zoom-nya itu ada untuk pengaturan buat suaranya tidak hilang ketika memang masuknya panjang gitu ya. Maksudnya suaranya itu kita ngomongnya panjang, dia nggak putus-putus seperti itu. Nanti ada settingannya. Nah, jika belum tahu nanti di searching saja ya. Tulis di Google ya. Cara cara agar suara Zoom tidak putus-putus ketika ngomongnya lama gitu ya. Enter gitu nanti insya Allah muncul ya insya Allah. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan huruf muqatta'ahnya, ada huruf awatil suhurnya ya. Barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu untuk mengucapkannya ya. Nah, selalu diingat misalkan memang kepepet misalkan Ustadz Anda nggak sampai Ustadz nafasnya kalau memang segitu itu tidak masalah ya, tidak masalah, boleh dipotong-potong tapi ahsannya jangan dipotong-potong ya, jangan kaf ha ya ail sod, nah jangan, tapi ketika kami talakikan biasanya guru-guru kami insya Allah menyatakan ya bilang disambung saja lebih afdol ya, lebih afdol itu lebih utama seperti itu ya. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, terakhir, insyaallah kita akan membacakan surah potongan surah dari surah Al-Baqarah. Ya, insyaallah. Tidak satu-satu, insyaallah akan saya bimbing, insyaallah kemudian teman-teman boleh mengikutinya ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum dibaca ini mat apa namanya? Mat la, Mat lazim Lazim. musakol lazim, mutsaqal atau mukhaffaf? musakol. Mustaqafah. Mutsaqal. Nah, Oh, mutsaqal ya. Tidak apa-apa Mustaqal. walaupun belum paham tidak apa-apa. Yang penting sudah bisa bacanya dulu ya. Tadi saya hanya ngetes saja ya. Nah, seperti itu ya. Pemanasan. Alif lam mim. Alif alif lam lam Baik, mim. kita berhentinya di kata fihi ya. Kenapa Ustadz berhenti di sana? Karena ada tanda waqaf ya, ada titik tiga ini, maka perintahnya adalah berhenti di salah satu titik tiganya ya. Ya. Kita berhenti di fih ya. Baik. Dzalikal kitabu la raiba fih. Zalikal Zalikal kitabu la raiba fihi. Baik. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Baik. Berhentinya di mana Ustadz? Kita berhenti di sholah. Ya, berhentinya di sholah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Silakan.
allazina yu'minuna bil ghaibi wa بالغيب yuqimuna ويقيمون sholat الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. wa mimma razaqnahum رزقناهم yunfiqun. Baik. Nah, ini ada surah berikutnya ya. Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yasin. Yasin ياسين Wal Qur'anil Hakim. wal Qur'anil والقرآن Hakim. الحكيم Innaka laminal mursalin. Innaka إنك laminal لمن المرسلين mursalin Ala siratim mustaqim. ala على sirat صراط mustaqim. مستقيم Tanzilal azizir rahim. تنزيل Tanzilal azizir العزيز rahim. Nah, ini kita jadikan satu ayat ya, tidak dipotong. Mudah-mudahan nanti nafasnya sampai ya, insya Allah. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira لتنذر لتنذر qawman قوما قوما ma ما أنذر unzira أنذر آباؤهم aba'uhum فهم آباؤهم fahum فهم غافلون. ghafilun. غافلون Baik. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Laqad لقد لقد حق حق haqqal ala القول القول على على aktharihim. أكثرهم أكثرهم. Baik. Terakhir, ini di surah Qaf ya, di surah Ghafir. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. Hamim. Hamim. حميم. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. تنزيل Tanzilul kitabi الكتاب من minallahil الله azizil العزيز alim. العليم. Kita berhentinya di Paul ya, itu mat apa? Mat Madlin ya, karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Taul gitu ya nanti ya. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Silakan. Ghafiril غافر zambi الذنب wa qabilit وقابل tawbi التوب sadidil شديد شديد iqabi dzit العقاب ذي taul. الطول La ilaha illahu. La لا
illahu ilaihil masir. ilaihil Ilaihil masir. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Allahumma ja'alna muhibbatal Quran. Allahumma ja'alna muhibbatal Quran. Allahumma rfa' darajatana bil Quran. Allahumma rzuqna muhibbatal Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana yaumal qiyamah. Wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina wa nakunana minal khasirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum diakhiri ada pertanyaan, dipersilakan. Ada? Bukan Ustadz mau tanya Ya, boleh. untuk yang tadi bacanya 4 harokat dan 6 itu, contoh yang tadi bana-bana itu Ustadz, membedakan yang tanda alis dibaca 4 dengan 6 harokat itu bagaimana ya? Masih agak bingung. Oh, yang bana-bana yang mana? Oh, yang di contoh tadi ya, yang di pola Ya, ya. Pola Ustadz. ya. Nah, Wah, kita berarti untuk membedakan dibacanya 4 atau 6 harokat kan tanda alis tuh. Itu ya. bagaimana ya Ustadz? Nah, betul. Tanda alisnya ada tuh, betul. Sama-sama ada tanda alis. Nah, tanda alisnya bertemu dengan apa? Kalau dia bertemu dengan hamzah berarti 4 sampai dengan 5 harokat. Kalau bertemu dengan alif berharokat 4 5 harokat. Kalau alisnya bertemu dengan tasydid berarti 6 Nah, harokat. Kalau bertemu dengan sukun asli berarti 6 harokat. Nah, silakan ya untuk Ibu Hana. Silakan boleh dilihat video-video sebelumnya, video-video kelas sebelumnya ya. Mungkin saat itu bersama Ustadz Ari atau dengan asatidz lainnya ya. Nah, boleh di murojaah lagi ya. Silakan dilihat videonya di akun YouTube ya. Jangan lupa like, comment, share ya, and Iya. subscribe. Nah, silakan ya. Insyaallah. Iya, syukron Ustadz. Afwan Ibu Hana. Ada lagi? Cukup ya, insya Allah. Ustadz, Barakallahu fiik. yang kaf itu Ustadz. Oh, masih. Gimana? Yang kaf dan sod itu kenapa nggak bisa disebutkan misalnya kaf langsung kaknya langsung muncul gitu harus kaf. Tapi tadi yang pas Bu Dwi menyebutkan salah ya Ustadz. Kaf Heeh. jadi Ya, panjangnya ya kenapa dia harus dipanjangkan dulu? Kenapa tidak langsung kaf langsung gitu ya? kaf ya. Heeh. ada alif. Karena kalau kita jabarkan, dia tulisannya seperti ini. Huruf kaf itu ya, nanti dia menjadi seperti ini. Ka, fa. Fa-nya sukun, kafnya matobi'i bukan? Atau BI. Matobi'i. Matobi'i bertemu dengan sukun berarti mat 6 harokat. 6 harokat. Maka K-nya dibaca panjang dulu untuk masuk ke mana? Untuk masuk ke F-nya. Muka. Oh, Nah, gitu ya. Kaf ha ya ain sod. Nah, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Begitu. ya, syukran Ustadz. Afwan. Cukup. Baik ya. Nah, syukran, jazakumullah khairan kathiran atas perhatiannya, atas partisipasinya di dalam kelas ini. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan hadirin semua yang berada di sini, ada Ibu Dwi, ada Ibu Is, ada Ibu Hana, ada Ibu Nining, dan juga ada tadi yang masuk kemudian sudah live kembali ya. Mungkin ada Ya, keadaan ya. yang harus memaksakan untuk keluar. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu. Panjang umur, sehat badan, kita bertemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Pastinya ya kita naik kelas pastinya. Kalau sekarang tahsin 1, berarti nanti tahsin 2. Kalau level itu ada level 1, level 2. Kalau sambel, nah sambel ya, tahu sambel ya. Sambel itu Ya, sama level 1 sama level 2, pedas yang mana? Level 2. Pedas level 2. Nah, siap-siap berarti ya nanti bakal lebih lebih Yes. pedas. Nah, tapi kalau makannya sambil pakai kerupuk mah enak. Nah, Enak. gitu. Insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya, kepada Allah saya mohon ampun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Salman atas Syukran. ilmu yang telah diberikan kepada kita Wah. semua pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat ya Bu untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya. Oh ya, sebelum saya mengakhiri kelas tasin pada malam hari ini, ada sedikit informasi tadi dari Teh Syifa untuk mengenai kelanjutan. Kan kita sudah masuk di pekan keempat ya Bu ya, minggu keempat Ya. ya. Nah, untuk kelanjutan kelas tasinnya nanti bisa langsung konfirmasi ke Teh Syifa ya Bu ya. Ya. Ada info dari Syifa sih seperti itu, dan mungkin untuk infonya cukup sekian itu aja. Jadi kita pekan keempat insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa kembali di kelas tasin berikutnya seperti yang tadi Ustadz Salman bilang. Insya Allah mungkin kita akan naik level ya Pak Ustadz ya di tasin Insya Allah. kelas 2 tasin 2 ya insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya disehatkan jasmaninya, sehatkan rohaninya, sehatkan agamanya, sehatkan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa bertemu kembali, bersilaturahmi kembali, tetap istiqomah belajar tahsinnya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Ustadz Salman dan tim Masjid Al-Fat yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan tim. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bisa mengikuti kelas tahsin. Insya Allah kita bertemu kembali ya. Dan saya Henry mewakili tim Sobat Ngaji memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga mungkin masih banyak kurangnya juga, saya mohon dimaafkan semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Kak Henry. Sama-sama. Ya, Izin lab ya. terima kasih saya. Assalamualaikum. Untuk kelas malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.